Hari ini saudara, saya akan membawakan akan firman Tuhan yang berhubungan dengan minggu yang lalu, sebagaimana saya membawakan akan seri khotbah saya di dalam hal di mana kebenaran yang ditinggalkan. Ya, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang gereja Tuhan tinggalkan ataupun orang-orang Kristen tinggalkan. Hari ini saya ingin membawa kehidupan setiap daripada kita di dalam visi kita yang ke-10, yaitu House of Giving. House of Giving. Banyak sekali hal-hal yang menantang akan kehidupan saya. Pada saat saya mempelajari akan firman Tuhan, saya banyak belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul. Banyak sekali hal-hal yang menantang akan kehidupan saya. Sebagaimana tema kita tahun ini adalah Together. Katakan bersama-sama, Together. Ya. Biarlah kita boleh merenungkan bersama-sama di dalam kebenaran, di dalam bagaimana akan gereja Tuhan hidup bersama-sama. Maka dari itu hari ini sebagaimana yang saya ingin sampaikan kepada setiap daripada kita, setiap daripada saudara untuk boleh bersama-sama belajar, bersama-sama di dalam hal kemurahan hati. Tuhan ingin untuk setiap daripada kita mempunyai kehidupan yang mana hidup dengan kemurahan hati kita, dengan sesuatu generous, kalau saya boleh katakan, generosity kita boleh selalu ada di dalam kehidupan setiap daripada kita sebagai orang percaya. Ada amin saudara. Di dalam permulaan tahun ini kita sudah banyak menggali akan kitab Kisah Para Rasul. Saya begitu heran dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Bahkan pada saat mereka bertobat, mereka hidup bersama-sama. Di dalam pasal yang kedua, mereka boleh dikatakan membagi-bagikan sehingga banyak orang dipenuhi keperluan mereka. Mereka membagikan apa yang mereka punya. Di dalam pasal yang keempat, diulang kembali dikatakan bahwa mereka pun juga saling sharing, kalau saya boleh katakan, saling membagikan apa yang mereka punya sebagai jemaat Tuhan. Mereka membagikan apa yang mereka punya. Sesuatu yang luar biasa, yang ada, yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Yang mana terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sesuatu gambaran di mana setiap daripada kita untuk kitab ini menjadi teladan untuk kita boleh mempelajari secara bersama-sama bagaimana kehidupan mereka, dan kita tahu bahwa tidak ada di antara mereka yang abuse, ya, yang kalau saya boleh katakan yang abuse daripada pemberian. Banyak orang abuse, saudara. Ada seorang yang beberapa saat yang lalu, ya, istri saya, anak saya tahu ada seorang datang ke rumah. Dia pertama bertanya, "Sir," dia pakai dasi, "pekerjaan Bapak apa?" Saya katakan, "Saya pendeta." Ya, oh, dia senang sekali melihat bahwa saya seorang pendeta. Ya, dia mengatakan begitu banyak, akhirnya dia menyodorkan untuk meminta donasi. Karena sebagaimana di Missouri City, orang-orang yang ingin untuk berjalan mengetuk rumah demi rumah, mereka harus minta izin. Tetapi orang ini tidak ada izin dari Missouri City. Maka dari itu saya tahu bahwa ini adalah semua hanya tipu-tipuan. Maka dari itu dia begitu banyak. Saya katakan, "I'm sorry, ya, saya sudah banyak memberikan, ya, donasi melalui gereja kita." Saya katakan, "Well, kalau Bapak ini seorang pendeta, maka dari itu firman Tuhan mengajarkan." Jadi dia yang ngajarin saya, saudara. Firman Tuhan mengatakan, ya, untuk kita saling membantu dan lain sebagainya untuk memberi. Ya, intinya banyak orang-orang yang menyalahgunakan, ya, secara abusing akan firman Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan kalau tidak bekerja jangan makan. Ada amin saudara. Kalau kita mempelajari di dalam kitab Kisah Para Rasul, memang mereka membagi-bagikan apa yang mereka punya.
Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dikatakan sesuai dengan keperluannya. Ada amin. Mereka mendapatkan sesuai dengan keperluannya. Tidak melebihi daripada apa yang mereka perlukan. Banyak orang abuse. Banyak orang abuse menggunakan akan kitab Kisah Para Rasul ini untuk bagaimana membagikan dan bagaimana orang abuse untuk menerima akan pemberian. Saya melihat banyak sekali terjadi di Indonesia. Orang-orang yang menerima donasi dari luar negeri dan barang-barang itu dijual di pinggir jalan, saudara. Saya banyak melihat akan hal-hal yang demikian. Bahkan, I'm sorry to say, orang-orang yang di tingkat atas pun, pada saat bantuan datang untuk tsunami, mereka minta sebagian. Hal ini di mana kita boleh belajar bersama-sama, sangat menggugah akan hati saya di dalam hal kemurahan hati. Di mana kita boleh belajar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, di mana mereka hidup, dikatakan di dalam pasal yang keempat, bahwa mereka hidup sebagaimana dikatakan cara hidup jemaat. Dikatakan, kalau saudara melihat di dalam pasal yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, dikatakan, dilihat di situ saudara sebentar, bahwa tema di situ dikatakan di dalam sebelum ayat 32, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sharing all things, di dalam bahasa Indonesianya dikatakan cara hidup jemaat, sesuatu lifestyle daripada jemaat Tuhan. Memberi adalah sesuatu lifestyle, kehidupan untuk kita bisa bersama-sama di dalam sesuatu kehidupan kita, untuk kita bisa saling memberi, merupakan sesuatu kehidupan daripada setiap orang percaya. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus, menerima benih daripada Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri mati di atas kayu salib, memberi akan hidupnya untuk kita. Oleh sebab itu setiap daripada kita mempunyai benih, di mana setiap daripada kita untuk memberi. Maka dari itu di dalam kisah Para Rasul dikatakan cara hidup jemaat. Cara hidup daripada jemaat Tuhan. Mari kita buka bersama-sama, karena saya ingin membawa sesuatu yang lebih lagi. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-35. Kita akan membaca secara cepat. Kalau yang sudah menemukan katakan amin. Belum semua? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dan pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir
dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya oleh darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha untuk menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ayat 31, sebab berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tidak ada henti-hentinya menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan akan air mata. 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Perak dan emas dan pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan bersama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus pada saat itu, di dalam perjalanan yang terakhir dia di dalam misi yang kedua. Rasul Paulus di dalam perjalanan pada saat itu karena dia harus tergesa-gesa untuk kembali ke Yerusalem. Dia tergesa-gesa supaya dia dapat merayakan Paskah di Yerusalem. Pada saat Rasul Paulus memikirkan akan hal ini, dia mengingat akan saudara-saudaranya di Efesus. Oleh sebab itu dia mengirimkan seseorang untuk pergi menjumpai akan mereka. Untuk mereka datang di Miletus. Dan disitulah Rasul Paulus berbicara, menyampaikan, mengingatkan kepada penatua-penatua di Efesus. Pada saat orang-orang dari Efesus datang menjumpai akan Paulus, Paulus menyampaikan akan semuanya. Di sini kita akan belajar bersama-sama bahwa Rasul Paulus menantang akan kehidupan kita untuk hidup di dalam kemurahan hati. Menantang akan kehidupan kita yang mana dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Tidak hanya di dalam satu area, tetapi di segala area di dalam kehidupan kita. Lebih baik memberi daripada menerima. Rasul Paulus menyatakan akan hal ini. Demikian biarlah kita boleh merenungkan di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk kita bisa mempelajari bersama-sama perkataan daripada Rasul Paulus ini. Ada area-area yang Rasul Paulus ingin nyatakan, yang pada saat itu dia ingatkan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama pernyataan daripada Rasul Paulus, yaitu dia menantang untuk kemurahan hati kita di dalam hal waktu. Di dalam hal waktu. Rasul Paulus menantang akan kehidupan kita. Untuk kita memberikan akan waktu kita. Di dalam ayat yang
18 ayat yang ke-19, 18 dan 19. PowerPoint saya, ya. Ayat 18 dan 19 dikatakan, sesudah mereka datang, berkatalah Paulus, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama. Aku tiba di Asia ini dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dan pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Rasul Paulus pada saat itu, dia menyatakan bahwa waktu-waktu yang dia berikan kepada orang-orang di Efesus, sesuatu yang dia nyatakan di dalam kehidupan dia. Sejak hari pertama di dalam pelayanan di Asia, Rasul Paulus memberikan akan waktunya untuk melayani akan mereka semua. Memberikan akan waktu tanpa ada sesuatu yang dia boleh simpan untuk dirinya sendiri. Dia memberikan akan waktu dia. Sesuatu yang benar-benar menantang akan kehidupan saya. Tentunya kalau kita boleh mendengarkan akan hal ini, biarlah Rasul Paulus boleh menantang juga akan kehidupan setiap daripada saudara. Untuk kita bermurah hati. Ada sesuatu kemurahan hati di dalam waktu kita. Tuhan memberikan akan waktu untuk setiap kehidupan kita. Ada amin saudara. Selama kita hidup di dunia, selama setiap daripada kita hidup di dunia ini, Tuhan memberikan akan waktu. Ada sesuatu waktu yang kita punyai. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh diajar untuk kita boleh memberikan akan waktu kita. Rasul Paulus menunjukkan di dalam ayat ini, ada beberapa hal yang perlu untuk saudara dan saya boleh ketahui bahwa kita tidak dapat menyimpan akan waktu. Ada amin saudara? Ada yang dapat menyimpan waktu? Tetapi saudara bisa investasikan waktu saudara. Ada amin saudara? Setiap daripada kita tidak dapat menyimpan waktu. Setiap daripada kita tidak dapat mengumpulkan akan waktu and then nanti baru kita spending waktu kita. Enggak ada yang bisa. Tidak ada yang dapat menyimpan save your time. Enggak bisa. Tetapi saudara bisa investasikan. Saudara bisa invest akan waktu-waktu kita. Banyak orang, saudara, sesuatu kesalahan yang besar yang banyak orang buat. Mereka tidak memikirkan. Mereka memikirkan how to invest akan kekayaan mereka, invest akan keuangan mereka. Mereka memikirkan begitu dalam. Sampai nanti, kalau saya sampai umur 80 something, saya masih mempunyai kekayaan berapa banyak untuk anak cucu, saya tidak akan kekurangan. Orang memikirkan secara demikian, tetapi banyak orang tidak memikirkan bagaimana invest akan waktu. Saudara dan saya tentunya mendengar akan hal ini. Kita tergugah, kita boleh tergugah. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat menyimpan akan waktu. Saudara, seringkali saya di depan kaca, saya melihat tanpa saya sadarin rambut saya makin banyak putih. Wajah saya pun saya melihat makin banyak hiasannya, saudara. Makin banyak keriputnya. Inilah yang Tuhan menunjukkan kepada kita. Bahwa setiap daripada kita tidak dapat menyimpan waktu. Ada amin saudara. Setiap daripada saudara. Kita tidak dapat menyimpan akan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Mungkin banyak orang menyia-nyiakan akan waktu. Tapi yang sangat disayangkan,
Justru banyak orang menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang salah, melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang dosa. Ada beberapa hal yang saudara dapat investasikan waktu saudara. Yang pertama, investasikan waktu saudara untuk mempunyai relationship dengan Allah. Karena kalau saudara dekat dengan Allah, saudara invest akan waktu saudara dengan doa, saudara invest waktu saudara dengan belajar akan firman Tuhan, saudara invest dengan kehendak Tuhan, saudara invest waktu-waktu saudara mendekatkan diri dengan Tuhan. Pada saat saudara dan saya mempunyai relationship yang indah bersama dengan Tuhan, maka dari itu Tuhan akan memberikan hikmat bagaimana kita hidup. Ada amin saudara? Kita tidak akan menyia-nyiakan akan waktu kita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan hikmat. Firman Tuhan katakan permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Pada saat kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, investasikan untuk Allah, maka dari itu hikmat secara luar biasa. Saudara tidak akan menghabis-habiskan waktu di depan game. Ada amin saudara. Saudara tidak akan menghabiskan waktu di depan Facebook. Saudara tidak akan menghabis-habiskan waktu dengan bermain akan banyak hal-hal yang mana waktu-waktu menjadi sia-sia. Saya mengetahui pada saat saya menerima akan hikmat Tuhan, pada saat saya bertobat, waktu yang saya sudah sia-siakan, saya menangisin saudara. Oleh sebab itu saya berbalik. Dari nggak mau sekolah. Waktu pada saat kita mempunyai hikmat Tuhan tidak akan tersia-siakan. Oleh sebab itu dekatkan diri kita. Dekatkan diri kita dengan Allah. Yang kedua, saudara dapat investasikan waktu saudara untuk keluarga saudara. Keluarga adalah sesuatu yang mana tanggung jawab yang diberikan untuk kita, untuk waktu-waktu kita. Ada amin saudara. Bagi seorang ibu yang mempunyai anak, Tuhan memberikan akan waktu saudara untuk membesarkan akan anak saudara. Untuk mengasihi, untuk memberi makan bagi seorang ibu. Ada sesuatu yang kita bisa investasikan. Jangan melupakan investasi waktu-waktu kita untuk keluarga kita. Ada amin. Investasikan untuk pasangan saudara. Investasikan untuk anak-anak saudara. Investasikan waktu itu supaya saudara enggak menyesal di kemudian hari. Kalau kita dapat menginvestasikan, disitulah pada saat kita menginvestasikan waktu kita dengan keluarga kita, maka dari itu di mana kemuliaan daripada Tuhan sendiri nyata hidup di dalam kehidupan keluarga. Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan keluarga saudara karena saudara invest waktu saudara untuk keluarga saudara. Ada amin saudara. Pada saat saudara invest waktu saudara untuk keluarga saudara, di mana saudara melipat gandakan akan keturunan-keturunan ilahi. Sebagaimana tugas daripada saudara. Sebagai ayah dan sebagai ibu. Ada amin. Ada orang yang sibuk kehidupannya. Ayah sibuk sendiri, ibu sibuk sendiri. Lalu pada saat mereka menjelang hari tua, mereka menangisin akan anaknya. Waktu sudah terlewat. Tidak dapat diminta kembali saudara. Oleh sebab itu saudara, hal yang kedua saudara dan saya harus investasikan. Waktu kita untuk keluarga kita. Tuhan mau untuk kita investasikan waktu kita. Jangan kita sia-siakan. Ada waktu pada saat kita bersama dengan keluarga.
pada saat kita berfellowship dengan keluarga. Firman Tuhan katakan, pada saat kita duduk di hadapan satu meja dengan anak-anak kita. Maksudnya kita berfellowship bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama. Kita berfellowship, memberikan encouragement satu dengan yang lain. Kita merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita investasikan Allah dan juga family kita. Selanjutnya, Tuhan mau untuk kita investasikan kepada orang lain. Tuhan mau untuk kita investasikan waktu kita untuk orang lain. Demikian dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah untuk sesama kita. Ada amin. Pekerjaan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri. Pekerjaan Tuhan selalu, yang pertama tadi kita sudah membahas yaitu Tuhan, tetapi pekerjaan Tuhan pada saat Alkitab berkata, pekerjaan Tuhan selalu for other people. Untuk orang lain. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan juga, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kawan-kawan seiman. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Selagi ada waktu, Tuhan memberikan waktu untuk kita. Ada amin. Untuk kita berbuat baik kepada banyak orang. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita, untuk kita investasikan waktu-waktu kita untuk mereka. Tuhan mau untuk kita bersama-sama spend waktu kita, investasikan untuk teman-teman seiman. Untuk orang-orang yang membutuhkan akan bantuan daripada saudara, membutuhkan akan waktu-waktu saudara. Tuhan mau. Kalau dikatakan di sini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu bukan untuk diri kita. Ada amin. Yang bisa merasakan perbuatan baik itu siapa sih? Of course orang lain. Perbuatan baik kita itu bukan untuk diri kita. Perbuatan baik, kalau Alkitab katakan, untuk orang lain. Orang lain yang bisa merasakan perbuatan baik kita. Orang lain yang bisa menikmati akan kebaikan kita. Yang selanjutnya, yaitu diri Anda sendiri. Investasikan waktu untuk diri saudara sendiri. Sering kita, karena tadi saya pertama katakan, oh Allah. Yang kedua, family. Yang ketiga, ya, saya katakan apa? Untuk semua orang. Sering orang lupa untuk investasikan untuk diri sendiri. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa investasikan untuk diri kita sendiri. Maksudnya, investasikan waktu untuk saudara beristirahat. Investasikan waktu saudara untuk vacation. Gak ada Superman. Ada amin saudara. You need rest. Saudara butuh istirahat. Kalau saudara sakit, waktu saudara gak efektif. Ada amin saudara. Saya beberapa saat yang lalu pulang dari Ekuador, emas saya sakit. Aduh, secara kesakitan yang luar biasa. Maka dari itu saya tahu akan hal ini.
hidup saya jadi nggak efektif. Tapi puji Tuhan minggu lalu saya paksakan untuk bisa menyampaikan akan firman Tuhan. Dengan hanya 1 hari, saya coba menggali akan firman Tuhan. Untuk saya membagikan pada saudara. Karena saya menyadarin, waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang singkat. Ada amin saudara. Setiap daripada kita harus bisa menginvestasikan. Bahkan untuk diri kita sendiri. Bahkan untuk diri kita sendiri. Saya taruh di dalam tempat yang terakhir. Karena apa? Kalau tidak nanti saudara egois. Ada amin. Tetapi jangan melupakan yang keempat ini. Yaitu investasikan. Waktu-waktu untuk keperluan saudara. Untuk di mana saudara dan saya memerlukan akan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Selanjutnya, selain kita berbicara, Rasul Paulus di situ kita mempelajarin di dalam hal waktu, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengajar kita di dalam kemurahan hati, di dalam hal talenta. Banyak sekali talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-20. Ayat sampai ayat 21 dan lalu ayat 24. Dikatakan, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di perkumpulan-perkumpulan. Di rumah kamu, aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan olehku, yang ditugaskan Tuhan, oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus diberikan karunia oleh Tuhan. Sebelum dia menerima Tuhan, dia sudah sebagai orang yang pandai berbicara. Rasul Paulus diberikan suatu talenta untuk mengabarkan akan Injil Tuhan. Rasul Paulus diberikan talenta oleh Tuhan untuk berkhotbah, saudara. Oleh sebab itu dia katakan, kalau tadi di dalam ayat yang ke-20, sungguh demikian aku tidak pernah melalaikan yang berguna bagi kamu, memberitakan dan kuajarkan. Rasul Paulus memberikan talentanya kepada mereka. Rasul Paulus memberikan akan talenta-talenta dia. Apa yang Tuhan punyai, keahlian yang dia punyai. Dia sebagai seorang ahli hukum. Dan pada saat dia setelah menerima Tuhan, dia membagikan apa yang dia punya untuk membela akan kebenaran Yesus Kristus. Dia memberikan akan talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengajar dan berkhotbah pada saat itu. Demikian saya percaya, setiap daripada saudara, Tuhan memberikan akan talenta-talenta. Tidak ada di dalam firman Tuhan, tidak dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mendapatkan akan talenta. Ada amin saudara. Setiap daripada kita, Tuhan memberikan akan talenta. Can you smile? Paling tidak itu talenta yang Tuhan berikan. Saudara bisa jadi usher. Haleluya. Setiap daripada kita, Tuhan memberikan kepada kita talenta-talenta, keahlian, karunia-karunia. Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bagikan untuk keperluan akan orang lain. Orang memerlukan akan talenta-talenta kita. Harapan saya jangan ada satu orang pun di tempat ini yang mengatakan, aku tidak mempunyai talenta. Atau saudara dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, ada yang diberikan talenta tetapi menguburkan talentanya. Jangan ada yang menguburkan akan talenta saudara. Tuhan berikan di dalam kehidupan kita akan talenta-talenta. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk apa?
Untuk apa saudara? Katakan, melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Tadi saya sudah katakan, pekerjaan baik berarti untuk orang lain. Pekerjaan baik kita itu untuk orang lain yang dapat merasakan, orang lain yang bisa menikmati akan perbuatan baik kita. Untuk diri kita nggak perlu, karena kita mau nggak mau untuk diri kita ini kita sudah baik. Perbuatan baik kita, pekerjaan baik kita bagikan kepada orang lain. Talenta kita untuk kita bisa berikan. Tuhan mempunyai tujuan. Di sini kita melihat, di dalam kitab Efesus ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita diciptakan, ada sesuatu rencana daripada Tuhan. Katakan bersama-sama, rencana Tuhan. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan talenta-talenta kepada kita. Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita gagal untuk menggunakan akan talenta kita, maka kita gagal. Maka dari itu, saudara dan saya gagal. Kalau kita gagal menggunakan talenta kita, saudara gagal di dalam tujuan hidup saudara. Ingat akan hal ini, saudara. Saudara gagal menggunakan talenta saudara, maka dari itu saudara akan gagal di dalam tujuan Tuhan, di dalam kehidupan saudara. Saudara akan gagal. Karena Tuhan rindu untuk kita melakukan pekerjaan yang baik melalui talenta-talenta kita. Ada amin, saudara. Salah satu, saudara bagaimana mengetahui, untuk saudara mengetahui akan talenta saudara, start daripada melihat sesuatu yang baik dalam diri saudara. Lihat, pasti ada sesuatu yang baik dalam diri saudara. Kalau saudara melihat sesuatu yang baik, kalau saudara gunakan, pasti banyak orang diberkatin. Ada amin, saudara. That's why tadi saya katakan, kalau saudara good in smiling, ya, maka dari itu saya percaya banyak orang diberkatin dengan smile saudara. Setiap daripada kita, semua yang baik yang ada di dalam kehidupan kita pasti akan menjadi berkat. Itu cara pertama untuk melihat talenta saya ini apa. Lihat saja yang baik dalam diri kita apa. Mungkin musik, oh enggak. Ya. Oh ya, saya senang telepon. Ada itu, saya mempunyai teman dulu. Di Fresno, hobinya telepon. Tapi Tuhan pakai, saudara, untuk mengingatkan orang pergi ke gereja. Ya. Semua saya percaya setiap daripada kita, I do not know what is your talent, but Tuhan memberikan talenta-talenta untuk kita. Ada amin, saudara? Kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sering banyak hal yang menghambat kita. Kita tidak mau menjadi hamba. Firman Tuhan mengajarkan, jadi hamba. Dengan talenta-talenta kita, kita mau untuk serving. Melayani, bukan untuk dilayani. Kalau kita dilayanin, gak perlu talent. Ada amin? Kalau ada komedian di depan panggung, yang mempunyai talent komediannya atau yang nonton? Yang mempunyai talent, yang memberi. Ada amin, saudara? Yang menerima, of course, you don't have to use your talent.
Tetapi kalau kita mau ya untuk melayani, maka dari itu saudara akan ya menunjukkan, mewujudkan akan talenta-talenta. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan ya, untuk kita ini membagikan, ya bisa membagikan akan talenta-talentanya seperti Rasul Paulus membagikan talenta-talenta bagaimana dia bisa berkhotbah, bagaimana dia memberitakan Injil, bagaimana dia tidak jemu-jemu menyampaikan akan semuanya dari rumah ke rumah, dari tempat ibadat dan lain sebagainya. Di dalam Kisah Para Rasul katakan, Rasul Paulus membagikan akan semuanya ini, membagikan talenta apa yang dia punyai. Ada amin saudara? Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu Rasul Paulus menyatakan di dalam hal harta. Di dalam hal harta. Yang ketiga, untuk kita ditantang untuk bermurah hati di dalam hal treasure, di dalam hal harta. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-33, ayat 34, ya, sampai 35, tapi ayat 34 ini dikatakan, 33-34, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku inginin dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus di dalam kehidupan dia tidak hanya bekerja untuk keperluan dia. Rasul Paulus rela melakukan semuanya. Dia menginginkan yang terpenting pekerjaan Tuhan tetap jalan terus. Dia memikirkan tidak hanya untuk memenuhi keperluan dia, tetapi dikatakan untuk keperluan daripada teman-teman seperjalanan, teman-teman seiman. Mereka semuanya didukung oleh pekerjaan daripada Rasul Paulus. Di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat bahwa Tuhan menantang akan kehidupan kita untuk kita mempunyai generosity di dalam hal memberi akan harta kita, apa yang kita punyai. Tidak sungkan-sungkan untuk pekerjaan Tuhan tetap bisa berjalan dengan baik. Saudara, saya mengucap syukur. Kalau kita setiap daripada kita ada di tempat ini, kira-kira 10 tahun yang lalu saudara. 10 tahun yang lalu, maybe 12 tahun yang lalu kita start. Saya melihat anak-anak Tuhan melalui gereja AFGF ini, mereka memberikan sehingga kita tidak perlu angkat-angkat alat-alat musik lagi. Mereka dengan generous, mereka memberikan kalau saya boleh katakan di dalam kekurangan mereka. Saya melihat bagaimana kehidupan mereka pada saat mereka baru saja selesai sekolah. Saya melihat bagaimana mereka pada dulu. Di antara kita ada, ya mungkin sekarang naiknya Camry, dulu naiknya Tercel. Saya melihat dulu ya sebelum saudara naik Lexus, saudara naik Corolla. Ada yang naik Hyundai. Ya, saya nggak merendahkan mobil, merek mobil, tetapi saya ingin menunjukkan saudara. Saya ingin menunjukkan bahwa saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur karena ada orang-orang yang seperti mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kelanjutan daripada pekerjaan Tuhan. Di mana mereka rela memberikan. Sekarang kita mempunyai tempat di mana kita nggak perlu untuk angkat-angkat alat-alat musik. Kita mempunyai peralatan yang luar biasa kalau saya boleh katakan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucap syukur dengan pemberian daripada saudara semua. Misi Tuhan berjalan. Kita bisa memberkati akan negara-negara lain. Kita mengucap syukur. Biarlah ini yang selalu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh berpikir akan pekerjaan daripada Tuhan. Sesuatu yang Tuhan inginkan untuk harta kita pun. Rasul Paulus mengerti. Benar-benar mengerti apa yang dikatakan lebih berbahagia. Lebih berbahagia, katakan berbahagia.
lebih berbahagia memberi daripada menerima. Istri saya selalu mengingatkan, lebih baik mendoakan daripada didoakan. Ada amin saudara? Banyak orang mengatakan titip doa. Kalau saya lebih baik mendoakan daripada saya sakit didoakan. Ada amin saudara? Rasul Paulus mengerti arti daripada lebih baik memberi daripada menerima. Oleh sebab itu dia merelakan apa yang ada di dalam hidupnya. Rasul Paulus mengerti perkataan Yesus yang berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Rasul Paulus mengerti akan hal ini. Yang dituliskan, yang dikatakan dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Rasul Paulus mengerti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Rasul Paulus mengerti sehingga dia melakukan akan semuanya ini. Biarlah setiap daripada kita, firman Tuhan boleh menanyakan untuk diri kita masing-masing. Di mana hati kita berada? Saya membaca akan firman Tuhan, mempelajari akan hari ini, saya pun diingatkan. Sebelum saya menyampaikan, firman itu sudah menusuk hati saya lebih dahulu. Sebagai pedang yang bermata dua, berkata untuk diri saya, di mana engkau investasikan hartamu? Kepada kekekalan yang dikatakan tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri, atau kita investasikan di dunia yang mana seperti rumput, sementara ada, sementara enggak ada. Tuhan ingin ingatkan setiap daripada kita untuk kita mempunyai sesuatu kemurahan hati di dalam hal kita memberikan. Semua yang saya katakan bukan berarti saudara tidak boleh menggunakan harta saudara untuk keperluan saudara. No. Saya enggak mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan untuk saudara tidak menggunakan uang yang Tuhan percayakan saudara untuk keperluan saudara. Rasul Paulus pun katakan, ya, dari hasilnya untuk keperluan siapa? Dia dan teman seperjalanan. Saya tidak mengatakan bahwa saudara enggak perlu menggunakan financial saudara untuk vacation. Saya tidak mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan untuk saudara tidak membeli akan barang-barang yang berada di rumah saudara. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya ingin ajarkan, apakah kita menggunakan semua penghasilan kita untuk kemuliaan Tuhan? Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Apakah kita tahu persis apa yang saudara diberi oleh Tuhan, di mana saudara diminta untuk mengelolanya dengan baik? Beberapa firman Tuhan yang lalu saya katakan kita sebagai pengelola akan milik daripada Tuhan. Segala yang ada bukan milik kita. Ada amin saudara. Semuanya adalah milik daripada Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola-pengelola. Oleh sebab itu, kalau kita boleh belajar, ya, bahwa ada hal-hal
di dalam firman Tuhan, di mana 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 yang berkata, ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan pendapatan kita untuk kita makan untuk diri kita. Tetapi jangan melupakan akan benih-benih yang kita bisa tabur. Ada amin, saudara. Dikatakan, hilang. Ya, dikatakan Tuhan akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran siapa? Kebenaran saudara. Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau semuanya untuk kita makan, semuanya, hilang lagi. Semuanya hanya roti terus, saudara nggak ada benih untuk ditabur. Kalau grain saudara, semua saudara tumbuk untuk menjadi roti, maka dari itu tidak ada benih saudara. Tidak ada benih yang mana untuk saudara dan saya untuk untuk kita lipat gandakan. Tuhan akan melipat gandakan akan semuanya ini. Oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan akan hal ini. Bagaimana untuk kita mengetahui sesuatu untuk keperluan kita dan juga bagaimana kita memuliakan akan Tuhan. Bagaimana kita menabur, bagaimana kita menaburkan akan benih-benih kita. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. That's why Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, di dalam kita memuliakan akan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam hal 1/10. Ada amin saudara. Ada amin saudara. Saat saya ngomong 1/10, banyak remnya. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pada saat kita memberikan 1/10 kita, mengembalikan sebenarnya, pada saat kita mengembalikan 1/10 kita, iman kita itu tanpa kita ucapkan berkata, Tuhan, aku mengucap syukur untuk pemberian-Mu. Izinkan aku mengelola. Aku mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan. Tuhan mengajarkan prinsip ketaatan kita di dalam hal 1/10 kita. Gimana kita mengatakan bahwa Tuhan itu sumber. Pada saat kita memberikan 1/10 kita, kita itu tanpa kita sadarin, kita berkata, Tuhan, Engkau sumber kehidupanku. Ada amin saudara. Tuhan sebagai sumber di dalam kehidupan setiap daripada kita. Oleh sebab itu, jangan ada di dalam kehidupan daripada kita. Firman Tuhan katakan, kalau kita setia hal yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar untuk kita. Ada amin. Setia. Saudara tidak akan memberikan harta kita untuk keperluan-keperluan, untuk orang lain dan lain sebagainya, kalau kita tidak taat di dalam 1/10. Ada amin. Pertama, yang utama, yaitu 1/10 kita. 1/10 kita, disitulah benih yang pertama. Benih yang pertama sehingga kita ini menyadarin benar bahwa Tuhan sumber daripada segalanya. Biarlah setiap daripada kita mengenal akan prinsip ini. Sehingga sebagai penutup, kalau tadi di dalam ayat yang keberapa tadi? 20, pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 20, ayat yang ke-24. Rasul Paulus berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Ya. 20 ayat yang ke-24. Asal saja aku dapat
menyelesaikan. Dikatakan, so that I may finish my race with joy. I may. Rasul Paulus saat itu belum tahu dia dapat menyelesaikan garis akhir atau tidak. Apakah di dalam hal dia generous dengan memberikan akan waktu, dia generous memberikan di dalam hal keuangan dia, memberikan akan talenta-talenta dia. Dia mengatakan bahwa asal aku dapat menyelesaikan. Aku belum tahu bisa menyelesaikan atau enggak. Tetapi puji Tuhan, yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, yang dituliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam Timotius digenapin. Dia katakan, pasal 2 Timotius ayat yang ke-7 dan ke-8, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada saudara juga. Ada amin saudara. Tuhan menyediakan mahkota. Saudara dapat menyelesaikan akan garis akhir. Apa yang Rasul Paulus ajarkan. Mungkin pada saat ini saudara belum bisa bertindak banyak. Belajar. Bagaimana menggunakan waktu saudara step by step. Step by step. Saudara juga akan dapat seperti Rasul Paulus. Menyelesaikan sampai garis akhir. Saudara akan sukses. Di dalam generosity saudara akan sukses. Rasul Paulus sanggup meskipun dia katakan, asal aku dapat menyelesaikan. Tetapi dia katakan, aku telah mengakhirin. Aku menyelesaikannya. Telah mencapai garis akhir. Juga dikatakan, melainkan juga kepada semua. Semua daripada saudara yang merindukan akan kedatangan Tuhan. Ada amin saudara. Biarlah setiap daripada kita boleh diberkatin. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan, sengaja dia meminta untuk tua-tua Efesus datang ke Miletus. Hanya untuk menyampaikan apa yang dia perbuat. Supaya diingat apa yang diperbuat oleh Rasul Paulus. Saya singkapkan di dalam 3 hal. Yaitu apa saudara? Waktu, talenta, dan harta. Rasul Paulus generous di dalam hal ini. Demikianlah kita menjadi pengikut-pengikut. Dia katakan, follow me as I follow Jesus Christ. Dia berani mengatakan, follow me. Kalau kita mengikut Paulus, akan mencapai garis akhir. Amin saudara. Kita akan mencapai garis akhir. Kita dapat menyelesaikan akan pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk kita.